Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbaria, biasa dipanggil Ria. Usia saya 24 tahun. Saya dari kelas 06 SMJE 013 atau ruang 640. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah perpajakan 2. Untuk memenuhi syarat, tugas mata kuliah perpajakan 2 ini. Untuk temanya untuk temanya sendiri yang saya ambil yaitu tema yang berjudul Bea Materai. Apa sih Bea Materai itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan semua tentang pengertian Bea Materai. Nah, di sini Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di dalam pengadilan. Dokumen yang bisa dikenai bea materai adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dokumen yang digunakan di muka pengadilan, misalnya dokumen kontrak pengadaan perlengkapan kantor dan dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor. Nah, di sini nilai bea materai yang berlaku di Indonesia adalah 3.000 dan Rp6.000 sesuai jenis dokumen yang dikenai bea dan penggunaan dokumen. Pembayaran bea materai dilakukan terlebih dahulu daripada saat terutang. Jadi sebelum melakukan hutang misalnya, itu biasanya ada perjanjian atau syarat-syarat yang sebelum hutang itu dia ada syarat-syarat yang harus dilakukan si yang hutang ini gitu. Jadi dengan cara ditandatangani di atas materai gitu biasanya ya. Jadi bea materai dulu baru nanti terjadinya hutang berutang gitu mungkin. Nah, selanjutnya di sini ada jenis bea materai. Yang pertama, jenis bea materai yang pertama ada benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua ada pemeteraian, kemudian adalah pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas dokumen dengan bea materai yang belum dilunasi. Selanjutnya ada subjek bea materai. Subjek ini adalah subjek bea materai. Nah, berikut ini yang pertama ada pihak yang menerima atau memperoleh manfaat dari dokumen yang bersangkutan kecuali jika pihak-pihak tersebut menentukan lain. Yang kedua, dalam dokumen dibuat sepihak bea materai terutang oleh penerima, misalnya kwitansi. Yang ketiga ada dalam hal dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, maka masing-masing pihak terkait terutang bea materai, misalnya pada surat perjanjian di bawah tangan. Nah, yang tadi subjeknya, yang sekarang adalah objeknya. Objek materai berikut ini adalah dokumen yang dikenakan bea materai, yaitu yang pertama, ini objeknya ya, objek. Yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya seperti surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan yang dibuat sebagai alat pembuktian atau perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata gitu. Yang kedua ada akta-akta notaris dan salinannya. Yang ketiga ada akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT dan rangkap-rangkapnya. Yang keempat, surat-surat yang membuat jumlah uang di atas 250.000. Contohnya, yang pertama menyebutkan penerimaan uang, yang menyebutkan atau menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank. Yang ketiga, yang berisi pemberitahuan saldo di rekening bank. Terus ada yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kelima, lebih dari 250.000 sampai dengan 1 juta akan dikenakan bea materai 3.000. Terus lebih dari 1 juta
akan dikenakan bea materai 6.000. Nah, di sini saya ulangi lagi, lebih dari 250.000 sampai dengan 1 juta itu akan dikenakan bea materai senilai Rp3.000. Untuk yang nilainya 6.000 itu nominalnya lebih dari 1 juta gitu. Nah, selanjutnya di sini ada objek selanjutnya ya. Objek selanjutnya di sini ada surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya di atas 250.000. Berarti ini contoh untuk yang nilai materainya 3.000 ya. Di atas, yang pertama di atas 250.000 sampai dengan 1 juta akan dikenakan bea materai 3.000. Di atas 1 juta akan dikenakan bea materai 6.000. Jika harga nominal dinyatakan dalam uang asing, maka harga nominal harus dikalikan dengan kurs Kementerian Keuangan. Nah, objek yang keenam, di sini ada dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian dalam pengadilan, yaitu yang pertama surat-surat biasanya, surat-surat biasa dan surat kerumah tanggaan. Yang kedua ada surat-surat yang awalnya tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan atau oleh orang lain selain dari tujuan semula. Jadi tujuannya itu nggak sama dari tujuan awal gitu, kayak melenceng gitu. Terus yang ketiga ada jika dokumen awalnya tidak terutang bea materai tetapi kemudian digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan, maka harus dilakukan pemateraian kemudian gitu. Nah, yang selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukum ini yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai berlaku sejak 1 Januari 1986. Yang kedua ada PP Nomor 7 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besar batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai ini. Terus selanjutnya ada materi apa saja yang tidak dikenakan bea materai. Di sini apa saja yang tidak dikenakan bea materai itu adalah dokumen, antara lain yang pertama ada surat penyimpanan barang, itu dia nggak butuh materai, nggak butuh bea materai. Yang kedua ada konosemen, yang ketiga ada surat angkutan penumpang dan barang, yang keempat ada keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C. Terus yang kelima ada bukti pengiriman dan penerimaan barang. Yang keenam ada surat pengiriman barang yang dijual atas nama pengirim, itu nggak pakai materai. Jadi ini yang saya jelaskan ini dokumen-dokumen yang tidak perlu menggunakan materai. Terus ada surat pengiriman barang untuk dijual atas nama pengirim udah tadi ya. Terus ada surat-surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan tersebut di atas. Terus ada segala bentuk ijazah, terus ada tanda terima gaji, uang tunggu pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja, serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Terus selanjutnya ada tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara atau kas pemerintah daerah dan bank. Terus selanjutnya ada kwitansi untuk semua jenis kwitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah, dan bank. Terus ada tanda terima uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi gitu. Terus ada dokumen yang menyebutkan pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang di bidang tersebut. Terus selanjutnya ada surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian
Terus yang terakhir ada tanda pembagian keuntungan dari atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun gitu. Lalu selanjutnya ada saat terutangnya bea materai. Di sini saat-saat atau proses ya mungkin ya, proses terjadinya terutangnya bea materai itu kapan? Ya, di sini ada yang pertama itu dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat. Jadi bukan pada saat ditandatangani misalnya kwitansi, cek. Terus ada dokumen yang kedua, dokumen yang dibuat lebih dari satu pihak adalah pada saat dokumen itu telah selesai dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan, misalnya surat perjanjian jual beli. Selanjutnya ada dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia, bea materai yang terutang di pemateraian kemudian. Terus selanjutnya ada pihak-pihak yang terutang bea materai. Pihak yang terutang bea materai adalah pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lainnya. Terus yang selanjutnya ada cara pelunasan bea materai. Cara pelunasan bea materai ini dengan menggunakan benda materai, yaitu materai tempel, materai kertas, atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sudah, saya rasa cukup hanya itu saja penjelasan dari saya tentang materi bea materai. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan dari saya yang mungkin kurang jelas untuk didengarkan. Mohon maaf karena saya baru pertama kali melakukan ini. Nggak pertama deh, gue. Jadi saya belum menguasai materinya juga, jadi mohon bimbingannya untuk dosen di mata kuliah perpajakan 2 ini. Terima kasih. Semoga bisa memenuhi syarat tugas dalam mata kuliah perpajakan 2 ini. Saya Akbaria mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.